Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Wala R. Purini. Di kesempatan kali ini, izinkan saya Rahmat Jabar Sidik memaparkan presentasi saya di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu Toko Anugerah. Sejarah Toko Anugerah. Toko Anugerah adalah suatu organisasi bisnis berbentuk persekutuan komanditer CV yang berdomisili di Jalan Otista nomor 152 Bandung. Toko Anugerah ini adalah perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 2017. Toko Anugerah merupakan salah satu perusahaan pedagang. Dalam kegiatannya berfokus pada penjualan berbagai macam kain secara eceran maupun grosir di wilayah Bandung. Perusahaan berkembang dan memiliki berbagai jenis kain jadi untuk menyediakan kebutuhan konsumen. Untuk memudahkan para pelanggan pun, perusahaan mengirimkan barang dalam ekspedisi jenis apapun sesuai keinginan pelanggan. Berikut visi dan misi Toko Anugerah. Visi: menjadi perusahaan terbaik dalam bidang pemasaran dan distribusi tekstil yang memiliki keunggulan dalam jenis, mutu produk, dan kepuasan pelanggan. Misi: memasarkan produk tekstil berkualitas yang unggul dalam mutu dan ragam jenis, menjadikan toko sebagai pilihan utama konsumen dan kebutuhan tekstil, memberikan pelayanan yang handal dan memuaskan untuk semua mitra kerja, membangun hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan dengan seluruh mitra kerja. Fungsi manajemen. Yang ke-1, planning. Fungsi pertama dari ilmu manajemen adalah sebagai fungsi planning atau perencanaan, yaitu manajemen membantu menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Perencanaan sendiri kemudian menjadi fungsi utama dan paling penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen. Sebab tanpa melakukan perencanaan yang matang, maka fungsi lain dari manajemen tidak bisa berjalan. Oleh sebab itu, saat melakukan apapun, tahap perencanaan menjadi tahap awal yang kemudian menjadi tahap yang krusial. Semakin baik perencanaannya, maka semakin baik juga hasilnya. Yang kedua, organizing. Poin kedua dari daftar fungsi-fungsi manajemen adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas, baik itu untuk kegiatan besar maupun kegiatan kecil, dan disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Maksudnya adalah setiap kali ada proses pembagian tugas, maka tugas yang diberikan kepada setiap anggota tim di organisasi disesuaikan keahlian mereka. Seseorang yang ahli dalam berkomunikasi via telepon akan diberi tugas menerima telepon dari pihak luar. Jika ahli menyusun laporan keuangan, maka akan diberi tugas memberi laporan keuangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, actuating. Fungsi manajemen berikutnya adalah sebagai actuating atau pengarahan. Pengarahan ini di dalam fungsi-fungsi manajemen memiliki arti sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengarahkan semua kegiatan dan juga cara berpikir dari anggota organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi tersebut. Memberikan arahan terhadap tugas dan tanggung jawab juga termasuk di dalam kegiatan manajemen. Pengarahan yang baik nantinya akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota, sehingga tujuan atau cita-cita organisasi akan lebih mudah dan cepat tercapai. Arahan ini menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan, sehingga saat ada yang pelaksanaan tugas yang bermasalah atau menghadapi kendala, bisa dibantu mencari solusinya. Jika ada pelaksanaan tugas yang cenderung lelet atau lambat. Yang terakhir, controlling. Fungsi terakhir dari daftar fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai controlling atau pengontrol. Maksud dari fungsi ini adalah manajemen bisa menjadi media atau pembuka jalan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dari suatu anggota organisasi. Manajemen yang baik dijamin sudah memiliki standar operasional dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam organisasi. Berikut struktur organisasi Toko Anugerah.
yaitu ada 5 bagian, yaitu owner sendiri, langsung pada bagian keuangan, bagian penjualan, bagian pembelian, dan operator. Owner, hubungan organisasi dengan karyawan. Ringkasan pekerjaan pemilik usaha adalah pengendali dan pembuat keputusan tertinggi yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Tugas dan tanggung jawab. Yang ke-1, membuat perencanaan strategi dan kebijakan yang menyangkut operasional. Yang kedua, menyusun anggaran perusahaan dan program kerja. Yang ketiga, menjamin operasional perusahaan secara hukum. Yang keempat, melakukan kontrol secara keseluruhan atau operasional perusahaan. Yang kelima, memegang kendali atas keputusan penting yang bersifat umum atau berkaitan dengan masalah regulasi dan finansial. Yang keenam, bertanggung jawab dalam memajukan usaha. Yang ketujuh, menetapkan standar gaji yang diterima oleh pegawai. Yang kedua, bagian keuangan. Hubungan organisasi bertanggung jawab pada owner. Ringkasan pekerjaan mengatur segala urusan keuangan yang menyangkut perusahaan. Lalu ada tugas dan tanggung jawab. Yang ke-1, pencatatan transaksi. Yang kedua, mengelola pemasukan dan alur kas serta melakukan kegiatan akuntansi termasuk pembayaran. Yang ketiga, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Yang keempat, menerima dokumen dari vendor. Dan yang kelima, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang ketiga, bagian penjualan. Hubungan organisasi bertanggung jawab kepada owner dan memberikan support laporan kepada bagian keuangan. Ringkasan pekerjaan mengatur segala aktivitas penjualan termasuk pengiriman dari order sampai pengiriman kepada customer. Lalu ada tugas dan tanggung jawab. Bertugas melayani keinginan pelanggan. Lalu yang kedua, menawarkan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, membuat nota penjualan. Yang keempat, membuat laporan penjualan. Yang kelima, mengatur pengiriman barang. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu bagian pembelian. Hubungan organisasi bertanggung jawab kepada owner dan support laporan keuangan. Ringkasan pekerjaan bertanggung jawab terhadap persediaan barang dan pembelian barang. Lalu ada tugas dan tanggung jawabnya. Yang ke-1, mengecek persediaan barang secara berkala. Yang kedua, membuat PO untuk barang yang akan habis. Yang ketiga, mengecek nota pembelian sebelum diserahkan ke bagian keuangan. Yang keempat, membuat laporan ketersediaan. Dan yang terakhir, mengatur penerimaan barang. Lalu pada bagian terakhir yaitu operator. Hubungan organisasi bertanggung jawab kepada bagian penjualan. Ringkasan pekerjaan bertanggung jawab terhadap persiapan dan pengiriman barang. Lalu ada tugas dan tanggung jawabnya. Membuat pesanan yang telah ditulis oleh bagian penjualan. Mengirim pesanan kepada pembeli. Berikut kesimpulannya. Dari tugas dan tanggung jawab yang saya jelaskan tadi, dapat terlihat bahwa yang melakukan fungsi manajemen berupa planning, organizing, actuating, dan controlling adalah owner itu sendiri. Mengapa demikian? Karena di tempat saya bekerja masih perusahaan kecil, sehingga semua fungsi manajemen dilakukan oleh owner. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.